Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, ah, ah, hari ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan eh, Memphis ya. Memphis ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan memijahkan, yaitu ada beberapa eh, teman ini yang bertanya, apakah Oh gini, kemarin punya saya habis bertelur, ditungguin nggak netas-netas. Malah pada jamuran, padahal airnya sudah diendapin dulu 24 jam. Dikasih obat anti jamur, kira-kira berapa lama lagi bang bisa bertelur atau kawin lagi. Nah ini sebetulnya banyak ya masalahnya kenapa dia jamuran atau eh, tidak menetas gitu ya. Ini kemungkinan yang pertama adalah telur tidak dibuahi. Ya, itu tidak dibuahi ya otomatis kelihatannya memang pada saat baru bertelur itu kayak kayak bening gitu. Tapi hari kedua masih bening, hari ketiga itu udah langsung pada putih gitu. Nah, selanjutnya keluarlah jamur gitu. Nah, ini kemungkinan tidak dibuahi. Kemungkinan lainnya lagi airnya tidak steril gitu ya, tidak kurang bagus lah secara kualitas airnya. Nah ini bisa kita antisipasi dengan menggunakan air yang baru uh, dari sumur atau ini ya kita endapkan beberapa 2 hari lah, 2 hari 2 malam gitu ya kita endapkan dan dikasih dengan uh, ya anti jamur boleh. Kemudian ini ada lagi yang bertanya berkaitan masih sama ya. Memphis saya sudah bertelur 2 kali, tapi telurnya selalu dimakan sama induknya. Nah, pada saat bertelur yang ketiga, saya coba pindahin telurnya ke tempat yang lain. Malah gagal, Pak. Apakah ada solusinya? Nah, ini saya agak ragu juga ini yang bertelur ini. Apakah ini memang sudah sepasang atau belum gitu ya? Nah, soalnya Memphis itu satu ekor pun pasti akan kalau memang sudah waktunya bertelur dia akan bertelur dan telurnya akan dimakan gitu. Nah, ini kemungkinan juga kalau misalnya betina dengan betina dia bertelur, telurnya akhirnya akan dimakan juga gitu. Biasanya kayak begitu gitu ya. Nah, kalau misalnya dibuahi atau tidak sempurna untuk ini untuk pada saat pembuahannya itu juga ada beberapa yang dimakan. Nah, coba ini apa solusi yang ini coba ganti ininya apa jantannya gitu ya. Takutnya ikan ini tidak terbuahi gitu ya, tidak terbuahi dan yang ketiga kalinya setelah dipindah juga telurnya malah gagal gitu ya, gagal. Nah ini kemungkinan ya memang tidak terbuahi. Kemudian ada lagi yang bertanya, izin bertanya, apakah boleh menjodohkan Memphis dari indukan yang sama? Inbreeding berarti gitu ya. Kalau ini jadi ya sebaiknya janganlah. Biasanya ya kalau sekali pada yang awal sih nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau terus-terusan anaknya di ini hasilnya biasanya kecil gitu. Si Memphisnya susah besar gitu. Kecil aja ukuran paling 3 cm, 4 cm gitu. Nah, ini saya sudah alamin juga kayak begitu gitu. Ada beberapa yang ini ya hasilnya kuntet lah gitu. Nah, itu kita coba misalnya kalau ini sebaiknya ya cari indukan dari beberapa tempat yang berbeda ya untuk meningkatkan kualitas dari Memphis kita. Oke, ini masih ada juga pertanyaan, kira-kira berapa lama lagi Bang kalau ikan sudah bertelur, kemudian telurnya tidak menetas, ini kira-kira berapa lama lagi bisa kawin lagi? Biasanya kalau indukan itu sudah menunggu telurnya, itu tidak menetas, jaraknya antara 10 hari sampai ya 15 hari lah, dia udah kawin lagi dan bertelur lagi. Nah ini kita coba dimaksimalkan, kasih makanan yang terbaik untuk ini biar telurnya bagus, kualitas telurnya bagus, kualitas spermanya juga bagus.
kasih makanan kalau tidak cacing tubifex atau yang cacing beku ya, cacing beku bloodworm, atau kalau ada jentik nyamuk itu jauh lebih bagus untuk berkembangnya telur, kualitas telur dan sperma dari ikan manfish. Ya, ini nanya nih, konon kabarnya kalau pakai makanan jentik nyamuk nih, katanya itu justru lebih bagus katanya. Iya, memang lebih bagus. Saya sudah coba juga dengan perbandingan dengan ini, dengan yang bloodworm dengan jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk itu kualitas telurnya ya 90-100% lah dia menetas gitu. Ya, dibanding pakan maksudnya pelet ya. Oh, kalau pelet malah lambat dia. Lambat, ya. Kadang-kadang bisa sebulan dia baru bertelur lagi. Ya, dan kualitas telurnya juga nggak bagus. Nah, ini yang jentik nyamuk nih memang agak susah juga nyarinya ya kalau di daerah perkotaan gitu. Kalau kita mau budidaya sendiri juga bisa sebetulnya. Ini kita simpan aja air bekas kotoran siponan akuarium ya, bekas siponnya kita simpan di satu wadah, kemudian kasih ini cucian beras. Kasih cucian beras itu nggak lama lah, 3 hari itu udah banyak jentik nyamuk itu udah pada bertelur itu, nyamuk di situ pada menetas ininya telurnya. Nah, dicobalah itu. Itu kalau bisa ada beberapa wadah kita siapkan untuk Bekas cucian air. Ya, bekas siponan ini, siponan akuarium. Ya, siponan akuarium jangan kita buang, sayang airnya ya. Kita taruh di ember atau di wadah apalah gitu. Nah, kemudian kita kasih itu cucian air beras. Oh, cucian air beras dicampur dengan air itu. Hasil siponan itu. Ya, hasil siponan itu. Itu cepat sekali itu. Nah, naruhnya nanti kira-kira di mana di dekat akuarium? Ya, bolehlah di tempat yang teduh gitu yang di ini, tapi usahakan di luar ya, karena nyamuknya kan lebih banyak di luar. Kalau di dalam kan nggak ada nyamuk gitu untuk nanti biarin. Nah, usahakan itu. Nah, nyamuknya jangan sempat netas karena mengganggu juga kan ke kita. Kalau maksudnya jangan sempat jadi nyamuk lah, berterbangan dari jentiknya. Usahakan jentiknya udah dikasihkan ke. Jangan sampai telat lah. Gitu. Ya, jangan sampai telat. Gitu. Ya, mungkin gitu. Ya, mangga silakan mencoba juga untuk budidaya jentik nyamuk. Mungkin itu hanya itu ya pertanyaannya. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.